Beef noodle soup adalah mie kuah yang terbuat dari daging sapi yang udah dimasak lama, kaldu sapi, sayuran, dan mie. Hidangan ini ada dalam berbagai bentuk di seluruh Asia Timur dan Tenggara. Biasanya hidangan ini emang kita pesan kalau lagi ke Chinese restaurant, kayak yang di mall-mall juga banyak yang ada. Jadi kali ini kita juga akan coba makan beef noodle soup yang versi Chinese. Nah, kali ini kita lagi main ke apartemen Mediterania Gajah Mada buat cobain beef noodle soup dari 3 restoran Chinese. Sebenarnya kita nggak tahu 3 beef noodle soup yang kita makan di video ini itu spesialis daerah China mana. Yang pasti dari 3 mie ini rasa kuah kaldu dan mie-nya itu bervariasi. Di sini kita akan rating beef noodle soupnya berdasarkan 3 faktor. Yang pertama dagingnya, yang kedua rasa dan tekstur mie-nya, dan yang ketiga rasa kuahnya. Disclaimer, ini kita cuma rating berdasarkan selera kita ke beef noodle soupnya ya. Semua resto yang kita datengin itu banyak menu lainnya, jadi video ini nggak bisa dijadiin perbandingan resto secara seluruhnya. Sekarang kita ke resto yang pertama, Chaiji Restaurant. Di antara resto yang lain ini yang paling baru buka. Dia juga ada malatang, di mana kita bisa pilih-pilih sayur dan daging sendiri. Hai guys, kita sekarang lagi di mana? Apartemen Mediterania Gajah Mada. Kita mau banding-bandingin beef noodle soup mana yang paling enak di sini. Ramen kuah sapi yang kayak gini nih guys. Hari ini tuh tadi kita mau ke Kerendang guys. Kita mau jajan-jajan di Kerendang aja. Tapi tiba-tiba hujan gede banget. Terus si Paula bilang, kayak ini bertanda dari Tuhan. Gue aja sebenarnya udah sampai interview karyawan toko gue hari ini. Karena dia tinggal di daerah Kerendang. Gue kayak nanya, hari ini gue kemana di Kerendang? Terus dia kasih gue bakmi asyung, terus ada nasi campur, gue lupa semua namanya. Tapi bakmi, nasi campur, so obviously kan contiao kan, contiao. Itu pokoknya itu next ya guys. Selain pesen beef noodle-nya, Patrick ada pesen mie ini juga, namanya kutang bihun, karena dia lapar banget katanya. Bihun tapi gede ya. Terus dia kulit tahunya ini woy, so menarik aja. Wangi sih tadi. Ini gue ada pesen mie-nya, ya kayak mie bihun gitu. Dia pakai daging udang. Bisa dipilih sih sebenarnya. Dan ini menurut gua tekstur mie-nya enak banget. Kayak jarang bisa ditemuin dia. Oh, tau gak guys mie-nya kayak apa? Kayak mie telur yang kalau di Medan. Gua gak tahu. Oh iya, mie telur ya, kayak mie goreng Medan. Tapi ini lebih tebal dikit sih, Bang. Iya, lebih chewy. Iya, lebih chewy juga. Dan ini dia kuahnya gak bikin enak, jadi bisa makan banyak. Jadi kan ada beberapa mie yang makan dikit aja udah enak. Kalau ini enggak, ini bisa makan banyak. Oke, beef noodle yang pertama udah sampai. Dia ada raw garlicnya, scallion dan cilantro alias daun wansuinya. Nah, yang menurut kita bikin dia unik, dia ada kangkungnya guys. Jadi kayak mie kangkung ya, banyak loh kangkungnya. Oh ya, of course dia ada daging sapinya juga. Yang di sini dia potong-potongnya dadu-dadu kecil gitu sih, jadi kurang kelihatan. Mie-nya lebih tebal daripada yang gue expecting. Tapi oke, kita coba. Mari kita coba. Kita cobain yang pertama. Ada kangkungnya. Mau sumpit. Mie-nya lumayan lebar-lebar. Gue suka sih. Enak kan? Ya, sudah kan ada Dagingnya. Menurut gua. Kita coba kuahnya. Oke. Buat yang nggak suka daun wansi, mending bilang jangan pakai wansi karena wansinya berasa kecil. Kayak dagingnya. Nggak bau kok. Dia emang daging brisket aja. Kalau buat dagingnya menurut kita kedikitan dan terlalu kecil-kecil gitu, misleading dari menunya ya. Kalau buat mie-nya menurut kita kelembekan, tapi itu kemungkinan gara-gara kita udah ngediemin dia agak terlalu lama sih tadi kerendam kuah panas karena dari tadi kita video-video melulu. Overall, menurut gue oke sih, rasanya juga bukannya ada bau aneh-aneh gitu. Cuman sama ramen yang gue biasa makan beda sih. Apa mungkin beda daerah, beda tipe kali ya ramennya ya? Kayaknya sih begitu ya. Tapi makin dimakan makin lagi sih. Makan lagi ya? Nggak powerful. Iya, jadi dia tuh asinnya pas, nggak yang asin banget. Gurihnya juga pas, nggak yang gurih sampai micin banget gitu loh. Jadi tambah dimakan, tambah enak. Jadi kadang kan kalau micin kebanyakan kita tambah lama makan kayak tambah seret gitu ya. Terus ditambah chili oil lebih enak jauh menurut gue ya. Cuma kalau kayak Patrick dia nggak bisa makan pedas, jadi dia nggak pakai chili oil makannya. Terus chili oilnya pedas banget ya lebih pedas daripada chili oil pada umumnya. Tapi enak. Dia kayak menambah cita rasa gitu kuahnya. Gue kayaknya udah mangkok ketiga deh ini. Gue lapar. Habis ini kalau gue kenyang kan gimana? Harga mie-nya tadi berapa ya? 55. Yang punya kita ini mie kuah sapinya 55.000. Oke, jadi sebenarnya dagingnya nggak terlalu banyak masih oke lah. Masih worth it. Cuman kalau kalian yang pesan mie ini mau ngincer makan dagingnya, bukan di sini tempat bukan di sini tempatnya, betul. Tapi kalau mau yang rasanya lebih nggak terlalu medok yang bisa dihirup-hirup sampai habis,
Ini sebenarnya mie-nya enak. Sekarang ke resto yang kedua. Nah, tadinya kita udah pengen banget makan di sini dulu, tapi tadi masih rame banget, jadi sekarang baru ke sini. Di sini ownernya juga ikut jaga resto dan dia orang Chinese asli. Jadi kita grogi banget kan awalnya karena kita nggak bisa bahasa Mandarin, tapi ternyata ownernya ramah banget walaupun tetap nggak bisa komunikasi. Tapi tenang, ada staff orang Indo kok. Jadi kita ngobrolnya sama dia. Buat nama restorannya mohon maaf ya, sampai sekarang kita masih nggak tahu bacanya apa karena dia tulisannya Hanze. Ini nama tempatnya apa, Paul? Dengan skill Mandarin gue seadanya ini Xiaolin Neuro. Nah belakangnya gue nggak tahu ini apa. Bentuknya kayak fun tapi kayak bukan fun. Ini semua tulisannya, menunya sama tulisan restorannya semua Hanse. Terus ownernya pun bener-bener harus ngomong Mandarin, nggak bisa Indo sama sekali. Tapi ada mbaknya sih tadi, ada pegawainya yang bisa ngomong bahasa Indo. Mereka aja katanya, gue sampai nanya kan, terus mbaknya kalau mau ngomong gimana ke ownernya, dia bilang pakai translate gitu. Kita udah pesan tadi mie-nya sama tadi pesan itu ya jadinya ya. Suikiao ya. Suikiao babinya kita pesan juga. Ini lagi pada membahas apa sih? Nih guys, kita tuh lagi mau decide next restorannya kita mau ke yang mana. Ada 2 tempat. Satu tuh tempatnya kayaknya lebih khusus ke Suikiao sih dibanding mie. Satu lagi tuh emang khusus noodle house. Tapi yang khusus Suikiao ini tuh emang udah terkenal kata Paula. Guys, tapi Harusnya kuat sih kalau habis tempatnya yang ini ya, gue suka. Soalnya dia terang. Terus ya bersih nggak gitu. keterangan bikin pusing gitu. Iya, terang jadi kelihatannya tuh kayak kalau gue nggak tahu bahasa Indonesia tapi kalau bahasa Hokkien tuh kayak lengli, tau nggak? Jernih. Nggak jernih tapi kayak Jadi kayak kayak plong gitu loh, kayak Ah, nggak desek-desek gimana ya? kayak nggak sumpek lah gitu. Iya kayak nggak sumpek, kayak kalau gelap-gelap kan kayak sumpek atau gimana gitu. Anyways, di sini kita juga pesen dumplings ya karena pada ngidam, jadi kita cobain dumplingsnya dulu. Harga beef noodle di sini 60 ribuan ya. Si Yoren bilang katanya dia penasaran mau lihat reaksi gue makan gimana. Yang pertama minta tisu. Coba ya. Dia sih lama-lama. Ini sama ya kiri kanan ya? Sama. Terus dia ngomong, Jamur semua. jamur pawat. Apa rasanya itu? Menurut gua kulitnya ketebelan. Emang tipenya kayak gitu. Oh iya. Pasti Chinese semua. Jadi kayak bau rebusannya Udah gede. kayak bau air rebus, ngerti gak sih? Dalamnya enak-enak aja sih, enak. Kayak bukan bau air sih, bau kulitnya emang. Iya. Ya pokoknya begitulah. Enak kok. Tapi oke kok. Isiannya enak. Ini kayak menurut gua rasanya rasa yang kayak semua orang bisa makan. Tapi Jangan jujur ya, terlalu tebel. ini iya nggak setebal itu. Ini kita udah coba ya. Gue udah coba sih. Ini tuh dia dagingnya lumayan banyak. Kan gue orangnya cerewet sih. Terus dia walaupun kulitnya tebel tapi dia nggak yang terlalu tebel gitu loh. Dia pas. Terus asinnya pas. Pakai ini terus ini nggak terlalu asin loh. Walaupun dicelupin banyak. Menurut gua size-nya juga pas banget. Ya. Ini yang nggak gede-gede banget. Nah. Terus kita masih nggak tahu nama restorannya mana kan. Kita keluar dari ini. Yoren sampai bilang ini one of the best Enak, Suikiao. gue juga menurut gue ini enak. Aku mau bungkus. Terus ini nggak ada bau aneh-aneh, pokoknya semua orang bisa makan cocok. Oke, next mie-nya datang. Nah, tapi pas datang kita bingung kok kuahnya bening gak kayak di fotonya. Ternyata katanya ada kuah terpisahnya lagi, jadi kita bisa pilih mau tambah atau enggak. Kita akhirnya pilih ditambah, jadi kita minta lagi. Kita cobain polosannya dulu ya guys. Ini sebelum ditambahin kuah babi. Enak sih rasanya, kayak gurih-gurih kaldu sapi gitu ya. Nggak yang bau rempah-rempah strong gitu, nggak, lebih kayak kaldu sapi polos gitu. Tapi enak. Ini lebih berkaldu dibanding yang di atas. Iya, benar. Ini lebih berkerasa kaldunya. Nah, nanti kita habis itu mau cobain kalau campur pakai kuah babinya guys. Ini kata mbaknya. Kuah babinya kalau mau sopnya jadi merah, tambahin ini. Iya, dagingnya nggak pelit. Oh iya jadi merah sih. Tetap kurang nggak ya? Bening tapi emang kayak gitu ya. Di sini sih dagingnya irisannya beda ya dibanding yang tadi. Ini tuh bener-bener lebih kayak irisan dan tebel. Kalau yang tadi kan kotak-kotak gitu ya. Ini juga dapat dia bilang namanya si kimchi ya. Mungkin dicampurin ke dalam makannya kayaknya nggak mau. Nggak, sumpah. Ini kalau di sini dagingnya daging sengkel. Kita coba. Ya yang pasti namanya sengkel pasti jauh lebih empuk daripada daging tadi ya. Tapi yang tadi juga sebenarnya nggak keras kok, nggak cuy, nggak gimana biasanya. Cuman potongnya ketebal-tebal kotak-kotak gitu loh. Kalau yang di sini mie-nya menurut gua size-nya dan kematangannya pas. Kuahnya tuh nggak yang sampai berempah yang strong banget itu, enggak guys. Light tapi kaldunya berasa banget. Iya. Di sini chilinya agak unik guys, karena biasanya kan chili oil. Ini kayak sambal bawang gitu. Agak asam nggak sih? Iya kan? Apa bawang? Iya, kayak sambal bawang. Ada minyak gorengnya. Iya. Kalau menurut gua kuahnya dibanding yang di atas tuh juga rasanya light, tapi dia kayak
bukan yang wangi kaldu, kayak lebih banyak apanya ya? Ada Kayak rasa lainnya. rempah-rempah, kayak Ada rasa rempah-rempahnya. gitu. Kalau ini tuh bener-bener kaldu gitu rasanya, nggak banyak, nggak kebanyakan rempah-rempahnya. Beda tipe sih, tapi gue lebih suka yang ini sih. I like the sweet gel. Jadi gue mau bawa pulang guys, karena gue suka banget bungkus, terus gue frozenin. Kalau gue nggak ada makanan, gue tinggal rebus pangsit gitu. Coba deh guys, pangsit di sini enak, walaupun agak keluar tema sedikit ya. Ini sayurnya juga entah kenapa gue suka sayurnya kayak Ini romen. nggak terlalu pahit, terus dia lembek, tapi nggak kelembek. Kayak biasa. Menurut gue sayur kalau di mie gini biasa suka kurang matang. Kalau buat gue sukanya sayur yang lebih matang soalnya. Ini enak ya, gue suka. Iya, dagingnya empuk banget sih guys tuh. Menurut gue tuh ini rasanya semua orang suka gitu. Kayak nggak ada bau aneh-aneh. Iya nggak sih? Tapi kaldunya tetap berasa gurih gitu. I like. Selesai makan resto yang kedua, sekarang kita ke resto yang ketiga. Yang ini kita keluar dari gedungnya dulu, jadi jalan keluar ke bagian ruko-rukonya. Kalau masalah review sih dia yang udah paling banyak ya. Dan di sini halal. Di sini kita bisa lihat langsung semua noodlesnya dibuat handmade, dan dia ada beberapa tipe, ada yang lebih tebel-tebel gitu bentuknya dan ada yang tipis. Ini kita pesan menu yang nomor 1, tapi minta ganti mie jadi yang gede, dan nomor 3 yaitu beef noodle-nya. Oke, sekarang kita udah di tempat ketiga, the final one. Ini nama tempatnya apa? Maci Lanco Noodle House. Kita udah pesan yang di sini, kita pesan banyak banget tadi ya. 2 mie doang. 2 mie, terus 1 sate. Ini kata Yoren biar di sini nggak ada yang ngerti kita ngomong apa, kita ngomongnya bahasa Korea aja. Ya udah, kita challenge aja gimana? Kasian Patricknya, cuma bisa kaca-kaca Yang doang. Yang pertama, ngomong bahasa lain nggak boleh kalah. Atau nggak bahasa apapun, lu mau Spanyol juga boleh kalau lu ngerti. Tapi nggak Ini boleh bahasa Bisa Indonesia. sama bahasa Inggris. Ini dikasih acar-acaran kayak tadi juga guys, lihat nih. Ya, ini enak banget. Oh, 이거 맛있어요. 我不知道这个什么. Tapi这个是什么？这个是红的，不是。哦，这个红是 Gak bisa nih. 这个面红。 Guys, kita udah di tempat yang ketiga. Jadi kita pesen yang New Romaine lagi. Kita pesen yang New Romaine lagi sama. Tapi di sini juga ternyata bening ya. Banyak banget daun bawangnya dan wansui-nya. Padahal tadi di fotonya beneran merah. Kamsia nih. Kamsia. Kaldu sapi banget, ketara banget. Ini tuh kaldu sapi. Biar boleh kita acting. Dan ini mie-nya lebih kecil lagi dibanding semua mie yang tadi kita udah makan. Mie-nya sendiri udah ada asinnya. Jadi menurut gua agak terlalu asin. Mie-nya again agak lembek. Ini gua nggak pakai chili oil aja udah enak lah. Yang tadi kita kira udah kaldu, ini lebih kaldu lagi. Rasanya bener-bener karena kita berjejer loh. Setiap kita makan restoran yang baru, ternyata lebih enak lagi. Makin enak mulu, levelnya makin naik. Bagus sih Mantap. begitu. Tapi di sini agak menurut gua yang agak minus pointnya itu ramennya terlalu banyak ya. Iya. Karena lo makan yang ini. Tapi beda Pol. Tadi walaupun banyak tuh dia tuh Ini banyaknya tuh kayak sampai nempel. Ini gue mau cobain satenya. Kita tadi pesan sate sapi ya ini. Rasanya hampir sama kayak Shaokao yang merek Shaokao. Jadi poinnya tuh poin. Si Patrick lagi nontonin Indo lawan Arab guys. Bola. Guys, kalau mie yang ini jauh lebih enak daripada yang itu sih. Yang itu kan menurut gue agak banyak ya. Tapi kalau yang ini dia mie-nya bener-bener kenyal, enak banget. Kalau kuahnya gue lebih suka yang itu. Kuahnya agak beda. Kalau yang ini lebih kayak sop polos gitu. Oke guys, kita udah selesai makan di tempat yang ketiga. Kalau di tempat yang ketiga ini menurut kita brothnya enak, mie-nya tapi kelembekan menurut kita. Terus mie-nya keasinan dikit kayak di mie-nya gitu udah ada rasanya gitu loh, bukan dari brothnya doang. Tapi kita ada pesan mie yang lebar gini juga. Terus kalau mie yang itu enak, kalau mie yang itu benar-benar kenyal, enak pokoknya, nggak banyak. Tapi kalau kuahnya enakan kuah yang mie kecil itu. Jadi kalian tinggal pesannya menu yang nomor 2. Dan overall pada paling suka yang di sini mie menang 3 vote. Kalau gue lebih suka yang kedua, entah kenapa, kayak lebih kaldu aja gitu yang di situ, lebih enak. Terus by the way di sini kalau makan please jangan datang sendiri karena porsi gede banget. Kita makan berempat juga nggak habis-habis, gila. Kita pesen 2 porsi sih. Kita udah ambil mie-nya kok nggak habis-habis, gila. Bener-bener literally 1 mangkok penuh banget, padat banget mie. Oh iya, sebenarnya kita habis sih. Kalian di sini bisa sharing, nggak usah pesan satu-satu sendiri. Lauk ini tuh di gede banget, di piring gede banget. Iya. Gila itu Gila, kayak di sini porsinya gede-gede weh. Kalau di tempat yang kedua itu harga mie-nya 60.000. Kalau yang di sini berapa? 70.000. Tapi dagingnya
Kira-kira segitu deh. Tapi menurut gue di sini porsinya gede banget dan dagingnya lebih banyak. Jadi menurut gue kalau berdasarkan harga dibandingkan dengan kualitas dan kuantitas di sini paling murah malah, ya nggak sih? Jadi gitu deh. Jadi kita ini sebenarnya kebetulan sih guys, nomor 1, 2, 3 ternyata harganya udah makin naik terus tempatnya juga makin bagus, terus ternyata rasanya makin enak. Jadi ya kalau menurut kita pemenangnya nomor 3. Maci Lancho Noodle House. Boleh dicoba. Terus kalau mau suikiao di tempat yang kedua tadi enak. Betul. Sampai pada bungkus guys. Oke, bye. Next kita kemana guys? Kenyang banget. Next kita ke Kerendang. Oh iya, next kita ke Kerendang. Terus kayaknya mungkin kita mau bikin konten Christmas juga. Kalau ada yang punya ide tolong dikasih tahu ya. Oke, bye.